bagus lah, yang luar biasa ya, bisa melawan tim yang kemarin baru saja juara dunia. Jadi kita Sandy Walsh cedera, Sain Patinama segera merapat TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni ini, yang kemudian dilanjutkan melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juninya. Skuad Timnas Indonesia pun saat ini tengah menjalani TC di Surabaya sebagai persiapan. Akan tetapi pemain yang dipanggil datang secara bertahap. Terbaru, Hasani Abdul Ghani membeberkan kapan Sain Patinama akan terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan TC di Surabaya. Ia menjelaskan bahwa Sain Patinama akan pergi ke Indonesia dari Norwegia pada Senin setelah pertandingan Viking FK. Banyak yang bertanya apakah Sain Patinama akan bergabung TC di Surabaya? Halo Pak Hasani, ya saya berpergian hari Senin setelah pertandingan saya. Tulis Hasani Abdul Ghani. Jika dilihat kemungkinan, Sain Patinama baru terbang pada tanggal 12 Juni 2023. Dan waktu itu mepet dengan pertandingan melawan Palestina yang akan digelar pada 14 Juni. Sementara itu hingga kini, PSSI belum memberikan update resmi mengenai kondisi dari Sandy Walsh yang sebenarnya. Jika benar cedera, kehilangan Sandy Walsh jelas akan membuat perbedaan di skuad dan strategi pasukan Sintayong saat menghadapi laga internasional pekan depan. Maka hal itu pun harus dipersiapkan secepat mungkin mulai dari saat ini. Sebenarnya Sandy Walsh sendiri sudah menjalani pemeriksaan MRI terkait cederanya yang ia alami. Hasil MRI Sandy Walsh ini nantinya akan menjadi dasar pemeriksaan lanjutan dan mengetahui kondisi terkini dari pemain KV Mechelen tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada hasil resmi terkait pemeriksaan yang dilakukan pada Sandy Walsh. Jika benar nantinya tak bisa dimainkan, maka Sintayong sudah menyiapkan 2 bek kanan lainnya di Timnas Indonesia. Bahkan satu di antaranya selalu dipercaya menjadi andalan Sintayong selama ini. Ya, Asnawi Mangkualam dan Yance Sayuri bisa menjadi opsi penting ketika Sandy Walsh memang terpaksa tidak bisa tampil. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Sain Patinama jelas tahu perbedaan antara Sandy Walsh dan pemain Indonesia lainnya. Karena memang Sandy Walsh bisa juga menjadi bek tengah karena memiliki tinggi 182 cm. Tentu kita semua masih mengharapkan PSSI membawa kabar gembira terkait kondisi Sandy Walsh. Karena seperti yang kita tahu, ini menjadi kesempatan Sandy untuk debut setelah sebelumnya sempat tertunda karena cedera juga. Selain itu, aksinya di atas lapangan hijau juga menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh publik tanah air. Erick Thohir jawab kritik banyaknya pemain naturalisasi. Timnas Indonesia memiliki cita rasa berbeda dalam beberapa tahun terakhir ini. Walau penuh kecaman, tak bisa dipungkiri kebijakan pelatih Sintayong mulai berbuah hasil. Langkah pertama yang terbilang ekstrim adalah memutus satu generasi sepak bola Indonesia. Nama besar macam Andri Tani Ardiansyah hingga Bayu Pradana tak lagi dilibatkan. Seperti belum puas merubah wajah Timnas Indonesia menjadi lebih segar, ia melakukan cara lain. Naturalisasi pemain keturunan dijadikan cara instan untuk menguatkan fondasi yang telah terbentuk. Itu telah ditunjukkan dalam pemanggilan pemain terakhir Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni ini, di mana dari 26 pemain terdapat 8 nama yang merupakan pemain keturunan. Netizen pun mulai mempersoalkan hal tersebut, tetapi Ketua PSSI Erick Thohir punya jawabannya. Mantan Presiden Inter Milan itu menilai tak ada salahnya dengan makin banyaknya pemain keturunan di tubuh Timnas Indonesia. Menurutnya, itu merupakan langkah jitu untuk membangun kebesaran tim Garuda di pentas internasional, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Itu kombinasi generasi emas Timnas yang muda, tentu para pemain diaspora yang percaya sepak bola Indonesia bangkit. Jadi boleh nggak? Boleh. Kami kombinasikan kekuatan terbaik kita, ungkapnya. Pria berusia 53 tahun ini pun juga berharap bahwa Timnas Indonesia tak menganggap santai 2 laga terdekat. Mendapatkan hasil positif di FIFA Matchday bakal semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tim Merah Putih pun dijadwalkan melakukan 2 laga uji coba di pertengahan Juni ini. Setelah menghadapi Palestina pada 14 Juni, 5 hari berselang Barklok dan kawan-kawan bakal menghadapi juara dunia Argentina. Kami melawan Burundi main 2 game, sekali menang, sekali seri. Habis ini lawan Palestina dan Argentina. Tentu saya yakin mereka akan kasih yang terbaik, tidak pandang bulu. Jelas Erick Thohir. Calon lawan-lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tiba di tanah air.
Seperti yang diketahui bahwa timnas Palestina sudah menjadwalkan pertandingan melawan skuad Garuda di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut pun akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang pertandingan penting ini, Palestina pun tiba beberapa hari jelang pertandingan, di mana menurut laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Pribadi Duta Besar atau Dubes Palestina Febriansyah, timnas Palestina telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta semalam. Timnas Palestina sampai di Bandara Suta, Terminal 2 Gate E APGAI Hall. Mereka landing di Suta jam 21.30 malam. Bunyi keterangan Febriansyah pada Sabtu 10 Juni. Timnas Palestina sendiri tidak berlama-lama di Jakarta, sebab pada hari Minggu 11 Juni 2023, sekira pukul 03.00 04.00 subuh, timnas Palestina akan langsung terbang lagi ke Surabaya. Mengingat pertandingan melawan timnas Indonesia berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi, timnas Palestina pun akan memiliki persiapan beberapa hari jelang beraksi melawan skuad Garuda. Tiket timnas Indonesia versus Palestina pun telah terjual habis, di mana setidaknya 40.000 supporter akan memadati Gelora Bung Tomo pada 14 Juni mendatang. Sementara untuk menghadapi pasukan Sintayong, Palestina pun sudah memanggil 23 pemain terbaiknya. Bagi Palestina, laga melawan timnas Indonesia akan jadi ajang pemanasan sebelum Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Sementara itu jelang laga FIFA Matchday, timnas Argentina pun juga telah tiba. Bedanya, Lionel Messi CS touchdown di China karena mereka terlebih dahulu akan melawan timnas Australia di negeri tirai bambu tersebut. Tepatnya laga timnas Argentina versus Australia sendiri akan digelar di Stadion Workers Beijing, China pada 15 Juni pada pukul 19.00 WIB. Dalam foto yang diunggah akun Instagram @GarudaFansbook, timnas Argentina terlihat tiba di bandara di Beijing, di mana dalam foto itu terlihat ada sejumlah pentolan timnas Argentina, mulai dari Messi hingga Angel Di Maria. Meski kedatangan para pemain bintang dunia, tampaknya tak ada penjagaan ketat yang dilakukan di bandara Beijing. Dalam foto itu hanya terlihat beberapa pria berseragam yang menjaga di sekitar pemain timnas Argentina. Terlepas dari dua hal itu, Messi dan kawan-kawan tentu akan berjuang mendulang hasil manis kalau melawan timnas Australia nantinya.